Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Nanatsu no Taizai tamat pada bulan Maret yang lalu. Akan tetapi manga ciptaan Suzuki Nakabasenshi ini malah rilis lagi chapter ke-347-nya. Dan mungkin pembahasan saya ini sudah tergolong telat, karena saya sendiri baru tahu kalau ada manga Nanatsu no Taizai chapter ke-347. Di manga Nanatsu no Taizai chapter ke-347 ini, di awal kisahnya kita langsung dibawa ke sebuah hutan yang dipimpin oleh seorang raja manusia dan putri peri. Yang seharusnya sudah bisa kalian tebak siapa raja manusia dan putri peri itu. Benar seperti yang sudah kalian tebak, mereka adalah Ban dan juga Elaine. Berarti hutan itu adalah hutan peri yang dibuat Ban dulu dengan menggunakan benih yang diberikan Elaine kepadanya. Dan sekarang hutan peri itu dikenal sebagai negeri Benwix. Jadinya karena negeri peri ini dipimpin oleh seorang raja manusia, maka para manusia yang ingin berdagang ke tempat itu diizinkan. Tapi yang namanya manusia jahat di zaman manapun tentunya masih tetap akan ada. Oleh sebab itu di awal kisah ini kita malah langsung melihat seorang manusia yang berusaha menipu para peri yang menukarkan barang-barang sampah miliknya dengan hasil hutan peri yang memiliki nilai jual tinggi. Bahkan dia juga berencana menyulik seorang gadis manis yang ia temui untuk dijual menjadi budak. Naasnya gadis manis kecil itu bukanlah anak sembarangan. Lantaran saat dia akan ditangkap, penculik itu malah harus terhempas setelah dipukul dan ditendang oleh anak ini. Dan gadis kecil ini selain memperingatkan kepada penipu itu untuk jangan berani coba-coba datang ke tempat itu lagi untuk menjual barang sampah, anak ini juga mengatakan kalau dirinya bukanlah seorang gadis kecil. Rupanya anak kecil yang memiliki wajah manis ini bukanlah seorang gadis, melainkan seorang anak laki-laki. Dan yang mengejutkannya, anak ini adalah Lancelot, putra dari Ban dengan Elaine. Tentu saja sebagai pangeran di negeri itu, Lancelot sangat akrab dengan peri-peri yang ada di sana. Sampai-sampai saking akrabnya Lancelot dengan para peri di negeri ini, banyak di antara mereka yang mengajak putra Ban ini untuk bermain. Meskipun Lancelot harus menolak ajakan itu, sebab dia harus menjalankan tugasnya yaitu untuk berpatroli dan membuat laporan. Tapi menariknya, meskipun jika di depan banyak orang Lancelot memiliki sikap yang sangat manis, rupanya pangeran ini adalah anak yang tergolong pemarah. Buktinya setelah dia sendirian, Lancelot malah marah-marah dengan menghancurkan batu-batu yang ada di sekitarnya. Alasannya kenapa Lancelot bisa semarah itu adalah karena Lancelot mewarisi keahlian ibunya yaitu untuk membaca hati orang lain. Jadinya saat dia berbicara dengan orang, dia bisa mendengar apa yang dikatakan orang itu di dalam hati mereka. Oleh sebab itulah kenapa Lancelot bisa tahu kalau pedagang yang sebelumnya dia hajar adalah seorang penipu. Memang benar kemarahan Lancelot ini bukan karena para peri mengatakan keburukannya di dalam hati mereka. Sebab para peri cuma mengatakan kalau sekarang setelah Lancelot kembali dari dunia manusia, dia menjadi membosankan dan tidak lagi bisa diajak bermain lantaran dia lebih memilih pekerjaan yang membosankan seperti berpatroli. Nah, setelah diperlihatkan dengan Lancelot yang marah-marah akibat dia mendengar suara hati para peri inilah, akhirnya kita bisa melihat salah satu karakter Nanatsu no Taizai yang paling banyak memiliki penggemar yaitu Ban. Dan saat Lancelot bertemu dengan ayahnya ini, dia langsung menyalahkan Ban yang sudah memberikan izin para manusia masuk ke hutan peri. Tapi setelah mendengar ayahnya minta maaf, Lancelot dengan mudahnya langsung kehilangan rasa kesalnya dan langsung pergi meninggalkan ayah beserta ibunya. Meskipun dia sudah dipanggil oleh Ban. Oleh sebab itulah Ban bertanya kepada Elaine apakah putranya itu belakangan ini semakin bandel. Namun mendengar pertanyaan dari Ban, Elaine cuma menjawab kalau kebandelan Lancelot itu sesuai dengan usianya dan dilanjutkan dengan tersenyum. Lancelot yang tengah bergembira sambil bersenandung setelah bertemu dengan ayahnya, dia malah berpapasan dengan seseorang. Dan menariknya ternyata orang itu adalah Jericho. Jujur saja saya sama sekali tidak menyangka kalau Jericho akan berada dan menetap di hutan peri bersama dengan Ban beserta Elaine. Karena siapa yang menyangka meskipun akhirnya Jericho dan Elaine berteman, tetap saja pada awalnya Jericho mencintai Ban dan cintanya itu hanya bertepuk sebelah tangan. Akan tetapi karena waktu sudah cukup lama berlalu, sekarang penampilan Jericho pun juga berubah. Dan kalau menurut saya Jericho yang sekarang jauh lebih cantik dengan rambut panjangnya. Meskipun sikapnya masih mirip-mirip dengan ketika dulu yaitu sedikit tomboy.
Selain itu, lucunya Jericho yang ternyata adalah master dari Lancelot malah mengatai muridnya itu gila gara-gara dia terlihat sangat bahagia. Gara-garanya Lancelot sebelumnya memang telah mendapat luka di dahinya, meskipun sekarang sudah sepenuhnya sembuh dan cuma tertinggal bekasnya saja. Namun bukan cuma itu kelucuan dari pertemuan Lancelot dengan Jericho ini. Soalnya Jericho saat melihat muridnya itu di dalam hatinya malah mengatakan kalau Lancelot sangat imut. Yang tentu saja mendengar hal itu Lancelot sangat kesal dan hampir menangis saat dia melarikan diri. Setelah kejadian itu, tiba-tiba rambut Lancelot yang awalnya panjang sudah pendek saja saat dia diperlihatkan berbicara dengan ibunya. Walaupun belum jelas jika melihat dari percakapannya, sepertinya yang memotong rambut Lancelot adalah Jericho. Dan jika hal itu benar, maka Jericho selalu mendapat peran sebagai seorang pangkas rambut. Karena seperti yang kalian tahu, saat pertama kalinya Jericho bertemu dengan Ban, dia juga memangkas rambut Ban. Meskipun niatan Jericho saat itu adalah untuk membunuh Ban dengan menebasnya. Namun melihat rambut anaknya yang sekarang sudah pendek, Elaine malah mengatakan kalau Lancelot cocok dengan itu. Dan Elaine juga menambahkan kalau putranya itu sekarang mirip dengan Ban saat dia pertama kali bertemu dengan suaminya itu. Namun kalau menurut saya setelah rambutnya menjadi pendek, Lancelot lebih mirip dengan pamannya yaitu King. Sebab jika kalian perhatikan pakaian yang dikenakan oleh Lancelot memang sangat mirip dengan pakaian yang dikenakan King sebelum dia memiliki sayap. Tapi meski banyak kejadian lucu di manga Nanatsu no Taizai chapter ke-347 ini, ada juga kejadian yang saya rasa kurang mendidik. Lantaran setelah Lancelot berbicara dengan ibunya mengenai perlakuan Jericho kepadanya, Ban yang baru pulang dari patroli langsung minta alih kepada Elaine. Dan lucunya, meskipun tidak terlalu diperhatikan, sepertinya Lancelot masih merasa malu dengan penampilan barunya itu. Sampai-sampai wajahnya menjadi merah saat dia berada di samping Ban. Dan disinilah kejadian yang menurut saya kurang mendidik itu. Sebab saat Lancelot melihat ayahnya minum ale dan dia mengatakan kalau dirinya juga mau minum minuman seperti milik ayahnya itu, Ban malah mengizinkannya. Padahal saat ini Lancelot masih berusia 10 tahun. Memang benar ini hanyalah kisah fantasi saja. Namun yang bikin saya bingung adalah karena biasanya dalam manga ataupun anime Jepang jarang sekali ditunjukkan ada anak yang belum cukup usia diperbolehkan minum minuman keras. Oleh sebab itulah kenapa saya bilang kejadian ini kurang mendidik. Akan tetapi meski Ban memberikan izin, dia juga mengatakan agar Lancelot minum sedikit saja. Dan saat itulah Lancelot yang bisa membaca isi hati seseorang mendengar isi hati Ban saat dia pertama kali diperbolehkan minum oleh ayah angkatnya yaitu Zhivago. Oleh sebab itulah karena putranya sudah mendengar isi hatinya, Ban mengatakan kalau ayahnya itulah yang sudah mengajarkannya semua hal kepadanya. Dan mungkin juga karena dulu Ban diperbolehkan minum saat usianya masih muda, inilah kenapa sekarang dia juga mengizinkan anaknya untuk mencoba ale saat usianya masih 10 tahun. Meskipun akhirnya walau cuma diizinkan minum sedikit, Lancelot malah meminum 1 gelas penuh ale. Yang tentu saja kelakuan Lancelot itu membuat orang tuanya khawatir. Apalagi Elaine yang notabene tidak kuat minum, sebab dia takut anaknya akan sama seperti dirinya. Walaupun pada kenyataannya Lancelot tidak apa-apa. Itu berarti Lancelot mewarisi kemampuan ayahnya dalam hal kekuatan minum. Kejadian konyol di mana Lancelot minum 1 gelas ale ini sebenarnya bukan tanpa alasan. Sebab Lancelot sangat ingin sekali diakui sebagai orang dewasa oleh ayahnya. Namun saat melihat hal itu, Ban malah mengatakan kalau putranya itu ingin menjadi seperti kaptennya yaitu Meliodas, yang merupakan sahabat Ban dan juga seorang peminum hebat. Dan di saat itulah para peri membawa kabar buruk mengenai pedagang yang sebelumnya dihajar oleh Lancelot tiba-tiba menghilang. Mendapat berita seperti itu, tentu saja Ban, Elaine, Lancelot, Jericho, dan kedua peri yang melihat pedagang itu menghilang langsung mengecek tempat kejadian. Dan pedagang itu memang sudah tidak ada di sana meskipun sudah dicari-cari. Dan saat itulah Ban mengungkapkan kalau memang banyak laporan mengenai kasus manusia hilang. Bahkan Meliodas juga sampai bingung menangani masalah yang satu ini. Oleh sebab itulah Ban berencana memeriksanya lagi. Tentu saja Lancelot yang mendengar ayahnya ingin memeriksa kejadian manusia hilang secara misterius ini mengatakan kalau dirinya ingin ikut. Tapi sayangnya Ban tidak mengizinkannya, sebab hal itu memang terlalu berat untuk dilakukan oleh Lancelot yang pada dasarnya masih anak-anak. Tapi Lancelot pastinya tidak terima mendengar penolakan ayahnya ini. Jadi dengan sedikit kesal karena dilarang ikut, Lancelot memutuskan untuk pergi meskipun dengan rasa jengkel.
Memang benar Ban seperti tidak perhatian kepada Lancelot, walaupun pada kenyataannya Ban tetap sangat perhatian pada putranya itu. Bahkan Ban juga menyadari dengan sikap aneh putranya itu, sampai-sampai dia menanyakan hal itu kepada Ellen. Akan tetapi dari ungkapan perasaan Ban mengenai Lancelot pada Ellen ini, kita juga mendapati sebuah fakta yang sangat menarik, yaitu ternyata yang menyebabkan Lancelot mendapat luka di dahinya itu adalah karena pertarungannya dengan Tristan putra dari Meliodas. Yang tentu saja fakta ini sangat mengejutkan, karena siapa yang menyangka Lancelot yang bisa menghancurkan batu dengan mudahnya bisa dikalahkan dan berakhir mendapat luka seperti itu. Namun bisa dikatakan kalau luka yang didapat Lancelot dari Tristan ini seperti sebuah ikatan takdir. Sebab seperti yang kalian tahu, Meliodas lah yang dulu telah melukai Ban dan berakhir berbekas seperti itu meskipun Ban merupakan manusia abadi. Dan dari pertarungannya dengan Tristan yang akhirnya membuat Lancelot mendapat luka, itulah kekuatan membaca hati milik Lancelot bangkit juga. Tapi rupanya ada alasan lain kenapa Lancelot bersikap aneh di depan Ban. Dan alasannya karena saat di kerajaan Lyonesse, Gunther yang bertemu dengan Lancelot dengan kekuatannya menunjukkan kisah masa lalu Ban kenapa Ban bisa dianggap sebagai seorang pahlawan. Dan karena melihat kisah masa lalu Ban itulah kenapa Lancelot ingin menjadi seperti ayahnya itu, seorang pahlawan yang dikenal dan dihormati oleh semua orang. Mendengar cerita dari istrinya tentu saja membuat Ban merasa bangga dan mengatakan untuk tidak perlu terburu-buru menjadi dewasa, lantaran Ban sendiri masih ingin lebih lama bersama dengan putranya itu. Meskipun kata-kata Ban itu tidak akan didengar oleh Lancelot, sebab saat mengatakan semua itu Lancelot memang sedang tertidur pulas. Setelah pagi datang, Lancelot yang bangun lebih awal memang langsung pergi dari rumahnya. Sedangkan Ban yang tengah tidur malah bermimpi mengenai masa kecilnya. Dan saat dia bangun, Ban malah dibuat terkejut melihat putranya sudah tidak ada. Sedangkan Lancelot yang ternyata ingin pergi memeriksa sendiri mengenai orang hilang itu rupanya sudah ditunggu oleh Jericho. Tapi saat mereka sedang berbicara dan hujan gerimis tiba-tiba turun, di tempat kejadian orang hilang itu malah terlihat sesuatu yang sangat mencurigakan, yaitu seperti ada sesuatu pintu masuk yang tidak terlihat. Yang tentu saja melihat hal itu Jericho berencana memberitahu Ban, namun Lancelot malah ingin memasukinya sendiri. Oleh sebab itu melihat muridnya yang pasti tidak akan bisa dia hentikan, Jericho lebih memutuskan untuk ikut masuk ke tempat misterius itu bersama dengan Lancelot. Dan saat Ban tiba di tempat itu, Lancelot sudah tidak ada. Memang benar untuk sekarang kita masih belum tahu kemana perginya pintu masuk misterius itu membawa Lancelot dan Jericho. Tapi yang jelas setelah menghilang, Lancelot tidak kembali selama bertahun-tahun meskipun Ban dan Ellen sudah mencarinya ke segala tempat. Akan tetapi di penjelasan akhir nanti setelah Lancelot kembali, dia akan dikenal sebagai Sang Pangeran Danau. Nah itulah yang dapat saya bahas dari manga Nanatsu no Taizai chapter ke-347 ini. Dan kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.